Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you podcast listener today? I hope you are always healthy. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semenjak 2019 ini sudah diselenggarakan pembelajaran melalui daring dikarenakan penyebaran virus corona yang mengharuskan kita menjaga jarak dengan teman-teman yang lain. Perlu kita sadari bahwa pembelajaran jarak jauh bukanlah suatu alasan yang membuat kita mengurangi rasa semangat terhadap belajar dan rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran. Bahkan, dengan diadakannya pembelajaran daring ini, teman-teman bisa tahu dan merasakan metode pembelajaran baru yang belum pernah dirasakan sebelum pembelajaran daring ini berlangsung. Ya, salah satunya belajar melalui podcast. Let me introduce myself. My name is Tasana Agustiningrum. I am a student of Ahmad Dahlan University from the English Education Study Program. In this podcast, we will discuss about the English learning material by the title Procedure Text. I believe you, listener of this podcast, are familiar with procedure text because procedure text, without us realizing it, always appears in English learning. Of course, and usually we can find a lot in food recipe books and behind food wrappers. Both the procedure text material this time I took from Basic Competencies 3.2 and 4.2. I will explain in detail the definition of procedure text, generic structure of procedure text, and the purpose of procedure text. Teman-teman, pernahkah kalian mengikuti suatu tutorial? Misal, cara mudah belajar grammar bahasa Inggris. Hal yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu merupakan contoh dari procedure text. Lain halnya dengan descriptive text yang menjelaskan sesuatu secara spesifik. Dapat disimpulkan bahwa procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, procedure text ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurutan. Judul procedure text ini sangatlah mudah dikenali, teman-teman. Biasanya diawali dengan kata how to. Misalnya, how to learn English quickly atau how to make a conversation in English. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam ciri-ciri prosedur teks. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa. Kemudian menggunakan imperative sentence. Tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah atau instruksi. Contohnya seperti add 2 spoon, cook with low heat, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang mengekspresikan sesuatu yang sedang dilakukan. Contohnya seperti add, put, turned, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan numbering. Numbering ini biasanya kita temukan di awal kalimat dalam prosedur teks. Contohnya seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan conjunction. Conjunction adalah kata penghubung. Contohnya seperti next, then, while, dan lain sebagainya. Yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya seperti correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan lain sebagainya. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam jenis-jenis prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use camera atau how to use rice cooker. Kemudian prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti how to play guitar atau how to make a brownies. Kemudian prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Contohnya seperti how to be successful in life atau how to make yourself happy. Sekarang kita bahas tentang structure procedure text. Yang pertama ada goals atau aim, yang berisikan maksud dan tujuan dari procedure text yang terkait. Kemudian ada materials, berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu procedure text. Kemudian ada steps, daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan procedure text. Terakhir ada result, hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Terakhir, kita masuk dalam contoh procedure text.
Seperti contoh yang sudah dipaparkan, yaitu prosedur teks dengan judul How to Make a Toast yang menjelaskan bagaimana caranya membuat toast. Teman-teman bisa membuat prosedur teks lain dengan jenis lain atau dengan judul lain yang sesuai dengan materi yang telah dibahas. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.